Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Kusuma dengan NIM 2131411087, Tia Rofiatus Solika dengan NIM 2131411090, Mariana Kristanti dengan NIM 2131411004 akan mempresentasikan posisi akal dan wahyu dalam ilmu kalam. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian akal dan wahyu. Yang kedua, fungsi dan kedudukan akal dan wahyu. Yang ketiga, hubungan akal dan wahyu. Dan yang keempat, posisi akal dan wahyu sesuai dengan tempatnya dalam pemikiran teologi Islam. Langsung saja, yang pertama, pengertian akal dan wahyu. Yang pertama, akal. Akal berasal dari bahasa Arab, yaitu akalah yakilu, yang secara lugawi memiliki banyak makna, sehingga kata al-aqlu sering disebut sebagai lafal mustarab, yakni kata yang memiliki banyak makna. Dalam kamus bahasa Arab, al-munjid fi al-lughah wa al-alam dijelaskan bahwa akala memiliki makna adraka, mencapai mengetahui, fahima memahami, tadarroba watafakkara merenung dan berpikir. Kata al-aqlu sebagai masdar akar kata juga memiliki arti nurun nurhaniyun bihi tudriku al-nafsu ma la tudrikuhu bi al-hawas, yaitu cahaya nurani yang dengannya seseorang dapat mencapai mengetahui sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Al-aqlu juga diartikan al-qalbu, hati nurani atau hati sanubari. Sedangkan menurut pemahaman Izudzu, kata al-aqlu di zaman jahiliyah digunakan dalam arti kecerdasan praktis, yang dalam istilah psikologi modern disebut kecakapan memecahkan masalah. Dengan demikian, orang berakal adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah, memecahkan problem yang dihadapi, dan dapat melepaskan diri dari bahaya yang mengancam. Lebih lanjut, menurutnya, kata aqlu mengalami perubahan arti setelah masuk ke dalam filsafat. Selanjutnya, menurut teolog Islam mengartikan akal sebagai daya untuk memperoleh pengetahuan, seperti pendapat Abu Al-Huzail. Akal adalah daya untuk memperoleh pengetahuan, daya yang membuat seseorang dapat membedakan dirinya dengan benda-benda lain dan mengabstrakkan benda-benda yang ditangkap oleh panca indera. Di kalangan Mu'tazilah, akal memiliki fungsi dan tugas moral, yakni di samping untuk memperoleh pengetahuan, akal juga memiliki daya untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Bahkan, akal merupakan petunjuk jalan bagi manusia dan yang membuat manusia menjadi pencipta perbuatannya sendiri. Selanjutnya, letak akal dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 46 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu bagi mereka mempunyai al-qalbu, yang dengan al-qalbu itu mereka dapat memahami dan memikirkan dengannya, atau ada bagi mereka telinga yang dengan telinga itu mereka mendengarkan dengannya. Maka sesungguhnya tidak buta mata mereka, tapi al-qalbu mereka yang buta, ialah hati yang di dalam dada. Dari ayat ini, maka kita tahu bahwa al-aqlu itu ada di dalam al-qalbu, karena seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut, memahami dan memikirkan itu dengan al-qalbu, dan kerja memahami dan memikirkan itu dilakukan oleh al-aqlu. Maka tentu al-aqlu ada di dalam al-qalbu dan al-qalbu ada di dalam dada. Yang dimaksud dengan al-qalbu tentu adalah jantung, bukan hati.
dalam arti sebenarnya karena ia tidak berada di dalam dada, dan hati dalam arti yang sebenarnya padanan katanya dalam bahasa Arab adalah al-qalb. Dengan demikian, akal dalam pengertian Islam bukanlah otak, akan tetapi daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Daya untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Dalam pengertian inilah akal yang dikontraskan dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar dari manusia, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, pengertian wahyu berasal dari kata al-wahyi yang berarti suara, kecepatan, api, bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab adalah kata Arab asli, bukan kata pinjaman dari bahasa asing. Selanjutnya, al-wahyi mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Namun, arti yang paling terkenal adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabi, yakni sabda Tuhan yang disampaikan kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada manusia untuk dijadikan pegangan hidup. Firman Allah itu mengandung petunjuk dan pedoman yang memang diperlukan oleh umat manusia dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dalam Islam, wahyu Allah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkumpul semuanya di dalam Al-Quran. Fungsi dan kedudukan akal dan wahyu. Fungsi dan kedudukan akal, alat yang strategis untuk mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah Rasul. Alat untuk menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan untuk manusia dalam bentuk ijtihad, menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Kedudukan akal dan wahyu. Fungsi dan kedudukan wahyu. Sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengalaman ajaran Islam harus ditunjukkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman dan pengalaman Al-Quran Islam tanpa merujuk pada Al-Quran dan Sunnah adalah omong kosong sebagai landasan kritik, karena wahyu itu difungsikan bila akal difungsikan untuk memahami. Islam atau wahyu harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri agar hasil pemahamannya benar dan pengalamannya pun menjadi benar. Hubungan akal dan wahyu. Wahyu dan akal sangat berkaitan. Wahyu adalah representasi terhadap agama, sedangkan akal adalah perangkat dalam menghadapi kehidupan ini. Wahyu adalah petunjuk yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia untuk membimbingnya menuju kebenaran. Sedangkan akal adalah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia untuk digunakan berpikir menuju kebenaran. Karena keduanya berasal dari satu Tuhan yang sama, untuk satu tujuan yang sama pula, yaitu kebenaran, maka mustahil keduanya bertentangan, sebab dua buah kebenaran tidak mungkin bertentangan. Pertama, wahyu akan menguatkan apa yang disampaikan oleh akal, karena kebenaran akal di sini merupakan kebenaran yang sangat nyata sekali. Oleh karena itu, tidak ada satu pun agama wahyu yang mengatakan bahwa berbuat baik kepada orang tua merupakan sebuah kejahatan, atau kejujuran adalah perbuatan dosa, sedangkan dusta adalah akhlak yang baik. Kedua, wahyu akan menghilangkan kesamaran dan keraguan-raguan untuk menunjukkan kebenaran. Ketika akal berbeda tentang sesuatu hal,
maka ikutilah apa yang disebutkan oleh wahyu, karena itu adalah kebenaran wahyu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran akal. Orang berbeda tentang minuman beralkohol apakah baik atau buruk, maka apa yang disampaikan oleh wahyu itulah yang benar, maka ambillah kebenaran itu dan buanglah yang salah. Yang selanjutnya yaitu posisi akal dan wahyu sesuai dengan tempatnya dalam pemikiran teologi Islam. Karena masalah akal dan wahyu dalam pemikiran kalam sering dibicarakan dalam konteks, yang manakah di antara kedua akal dan wahyu itu yang menjadi sumber pengetahuan manusia tentang Tuhan, tentang kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan, tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang kewajiban menjalankan yang baik dan menghindari yang buruk, maka para aliran Islam memiliki pendapat sendiri-sendiri, antara lain, yang pertama, aliran Mu'tazilah. Sebagai penganut pemikiran kalam tradisional, berpendapat bahwa akal mempunyai kemampuan mengetahui 4 konsep tersebut. Yang kedua, aliran Maturidiyah, yang juga termasuk pemikiran kalam tradisional, mengatakan juga kecuali kewajiban menjalankan yang baik dan yang buruk akan mempunyai kemampuan mengetahui ketiga hal tersebut. Yang ketiga, aliran Asy'ariyah, sebagai penganut pemikiran kalam tradisional, juga berpendapat bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan, sedangkan 3 hal lainnya, yakni kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, baik dan buruk, serta kewajiban melaksanakan yang baik dan menghindari yang jahat, diketahui manusia berdasarkan wahyu. Yang terakhir, aliran Maturidiyah Bukhara, yang juga digolongkan ke dalam pemikiran kalam tradisional, berpendapat bahwa 2 dari keempat hal tersebut, yakni mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan buruk, dapat diketahui dengan akal. Sedangkan 2 hal lainnya, yakni kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, serta kewajiban melaksanakan yang baik, serta meninggalkan yang buruk, hanya dapat diketahui dengan wahyu. Kemudian tambahan, kedudukan akal dan wahyu perspektif Harun Nasution. Yang pertama, kedudukan akal. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Harun Nasution mengatakan, akal melambangkan kekuatan manusia. Karena akallah, maka manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, maka bertambah tinggi kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, maka bertambah rendah kesanggupannya menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Yang kedua, kedudukan wahyu. Wahyu menurut Harun Nasution adalah sebagai penolong akal mengetahui alam akhirat dan kehidupan manusia nanti. Wahyu juga memberikan kepada akal bagaimana kesenangan dan kesengsaraan dan bentuk bentuk perhitungan yang akan dihadapinya di sana. Dari materi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya sendiri, disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui perantara maupun tanpa perantara, baik menjelma seperti suara yang masuk dalam telinga ataupun lainnya. Sedangkan akal adalah peralatan manusia yang memiliki fungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat luas. Kedudukan antara wahyu dalam Islam sama-sama penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal. Dan kedua hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam, antara wahyu dan akal ibarat penyeimbang. Andai ketika hukum Islam berbicara yang identik tentang wahyu,
maka akal akan segera menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai akan suatu tindakan yang terkena hukum tersebut. Karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah. Namun kalau wahyu hanya orang-orang tertentu yang mendapatkannya tanpa seorang pun yang mengetahui, dan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan Allah. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.